Oke, welcome to Total Politik. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial bersama kami Budi Ari. Yang kalau digabung jadi Wamendes. Kalau satu orang cuma levelnya dirjen gitu. Kalau Budi aja dirjen, Ari aja dirjen. Betul, deputi direktur lah. Kalau Budi Ari jadi Wamendes, ya yang juga anggota dari KIB. Iya, salah satu deklarator KIB dari perwakilan non parpol. Iya tuh banyak yang tanya juga tuh. Iya. Tapi itu pertanyaannya, kenapa ada relawan Jokowi di situ sih, Pak Ketum? Ya, kita kenalin dulu. Oh iya benar. Ya. The one and only Zulkifli Hasan. trendsetter baru di dunia pemerintahan, ya kan? Bukan apa-apa, Bos. Selain sidaknya tuh sidak kan beliau baru sidak mana di Kementerian Sering banget, Iya, sering. Iya. Sangat humanis, Bos, sidaknya. Akhirnya jadi tempat foto bersama. Dan juga ini kemarin nanyain, beliau kaget nanyain ada wortel yang diimpor gitu. Hah? Wortel impor? Iya Pak, impor dari Malang. Ya karena kebetulan itu di Bekasi Pak impornya. Bekasi udah dianggap negara lain ya. Aduh. Oke. Gimana Pak? Pertanyaan pertama tuh. Itu betul, wortel itu tuh di pasar Surabaya. Jadi saya sidak, biasa sidak tuh pasar tuh pagi. Ya ini yang jam 2 pagi. Oh itu jam 2 pagi itu. Jam 2 pagi. Jadi kalau jam 2 pagi itu dia yang grosir. Oh, target marketnya warteg-warteg gitu lah. Enggak, yang membeli itu yang mengecer. Oh, oke. Nah, misalnya tukang sayur yang keliling rumah gitu-gitu Pak ya? Enggak, termasuk yang di pasar-pasar itu. Oh. Yang di pasar-pasar kan dia ada grosir besar tuh yang datang tuh pakai truk, pakai kol gitu ya, mobil besar-besar. Itu baru masuk ke pengecer-pengecer yang di pasar jualan. Misalnya wortel, dia wortelnya itu satu mobil kan. Iya. Nah, saya tanya, ini dari mana? Impor Pak katanya. Saya kaget, masa wortel yang masih ada daunnya seger impor kan? Iya Pak, dari mana impornya? Dari Malang. Ada agak aneh-aneh ya Pak ketemu ya Pak. Kalau jadi ketua MPR dulu kan agak ini masanya agak tertib Pak. Kalau ini kan agak-agak liar kan narasi-narasi. Tapi di pasar itu cerminan rakyat kita ada di situ. Nah, apa temuan menarik Pak? Pak Zulhas dulu pernah jadi menteri juga di parlemen lama sekali gitu kan. Nah, ini sisi baru Menteri Perdagangan yang pasar jadi basis utama melihat realita kehidupan masyarakat. Kalau melihat kehidupan mayoritas rakyat Indonesia, cerminan peradaban, budaya, ke tingkat kesejahteraannya itu ada di pasar. Kalau di mal-mal itu kan mungkin 5%, 10%. Tapi kalau mau lihat sekali lagi keadaan rakyat Indonesia itu ya di pasar itu. Nah saya ini kan Menteri Perdagangan, dagang pasar becek. Ya. Karena ada juga Menteri Perdagangan dagang saham. Kita dagang pasar becek gitu ya. Memang kalau politisi gitu mantap. Nah, ada jab-jab kecilnya. Sentil udah mulai nyentil sekarang. Udah mulai. Pak, ini kan posisi Bapak ini Menteri Perdagangan ini agak kursi panas Pak di dalam periode pemerintahan Pak Jokowi udah yang kedua. Dan tidak hanya itu di tengah krisis pangan, krisis energi, tantangannya juga besar. Dan pasca pandemi. Ya tantangan besar dan juga ini adalah kementerian kalau PUPR dari dulu kita lihat mukanya Pak Basuki terus gitu kan. Kalau Bapak ini agak turnovernya agak tinggi nih. Kayak kasir Indomaret gitu posisinya kan. Nah, ini gimana Pak ngelihat posisi ini nih? Ya, jadi kalau orang mau menjabat, saya dulu mantan menteri juga. Itu sebelum jadi menteri berdoa, bersiap, sedia payung sebelum hujan. Nah, ya kan? Pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Kalau di Menteri Perdagangan bukan begitu. Sudah banjir. Masuk sudah banjir nih, sudah daer bah nih gitu ya. Jadi ya waktu itu momentumnya minyak goreng ya kalau nggak salah. Jadi banyak yang masalah gitu. Harga tidak terkendali. Harga tandan buah segar 600 perak. Minyak gak bisa dikendalikan. Sudah mulai banyak tersangka.
kasus macam-macam ya, luar biasa. Oleh karena itu teman-teman bilang nggak usah terima gitu. Oh, ada saran kayak gitu juga dulu? Banyak. Jangan saya. Jadi maunya itu ya sudahlah, kalau memang mau juga ya yang lain gitu. Gitu. Dan memang kita kan menteri ini pertama saya usulkan Mas Tris tuh. Udah setahun nggak dapat nggak jadi gitu, setahun. Habis itu ada 3 kandidat lagi DPP saya usulkan juga. Ini dari PAN semua ya Pak? Iya, dari Dan PAN posisinya juga. memang untuk Kementerian Perdagangan Pak atau enggak? Belum tahu. Jadi usulkan nama aja ya. Nama ke aja presiden. itu diminta kan. Iya. Terakhir tuh besok mau pelantikan itu malamnya saya dipanggil, mintanya saya gitu. Oh, jadi request presiden langsung? Iya, kalau diminta presiden itu nolaknya gimana bisa. Dan ini kan penugasan ya, tugas. Ya tugas ya bismillah. Ya, tapi ini kan rekornya agak ngeri nih Pak. Diganti terus dan cepat banget. Berapa kali? Pokoknya ini 8 tahun berapa menteri itu? Iya, banyak banget. 4 apa 3 apa 4. Selama Pak Jokowi aja ada Pak Rahmat Gobel, ada Pak Tom Lembong, Iya. ada Pak Enggar ya Pak kalau nggak salah ya. Pak Agus, kemudian Pak Lutfi. 6 bos. 6. Pak dalam nggak sampai 10 tahun deh Pak. Ini yang Insya Allah Mendak yang sekarang pamungkasnya. Ini di lobi foto ini selama Pak Jokowi ya, di lobi itu fotonya agak banyak itu Pak. Iya kan? Sama kayak di lobi kementerian kalau waktu kabinet zaman Gus Dur Pak. Itu banyak bos di tahun yang sama ada 4. Banyak fotonya. Ganti-ganti. Penuh udah ya. Penuh. Nah, ini nggak kebayang Pak, ini posisi yang kayaknya saya juga akan rentan juga di situ. Ada keresahan itu nggak waktu itu, Pak Zul? Semua kawan-kawan ya itu jangan gitu. Nanti pannya susah, pannya bisa habis gitu ya. Ini tapi kan orang nggak tahu background saya gitu. Ya saya karena penugasan ya bismillah. Walaupun sudah banjir begitu, presiden tugaskan minyak 2 minggu 14.000 stabil gitu. Saya hari pertama kaget juga. Kaget itu. Tapi hari kedua saya ngadap lagi. Pak 2 minggu. Gitu. Oh jadi hari pertama tuh konsolidasi dan belajar. Saya turun lihat gitu. Hari kedua saya minta waktu. Pak minyak goreng 2 minggu selesai. Gitu. 2 bulan. Enggak percaya kan? Gitu. Ya 2 minggu terkendali sudah. Apa yang terjadi Pak di balik 2 minggu dan akhirnya Pak Zul tuh bisa presiden aja mungkin nggak expect juga 2 bisa bulan kan? Apa yang 1 hari temuan sampai akhirnya Zulkifli Hasan bilang aku bisa nih 2 minggu. Dan 2 minggu itu kan perjudian buat Bapak ngasih angka 2 minggu. Oh saya udah tahu instrumennya. Iya, saya 6 tahun udah berdagang. Jangan salah orang nggak tahu. Saya 6 tahun sudah dilatih dagang sama ibu saya. Umur 6 tahun. Jadi soal perdagangan ini buat saya udah ya mendarah daging, udah biasa. Nah jadi pemerintah mau berbuat baik, pengusaha mau berbuat baik, birokrat mau berbuat baik. Cuman itu tadi kan nggak paham instrumennya. Nah, kalau kita paham instrumennya itu akan kita dapat kalau kita sudah sambung rasa dengan yang pasar itu. Dengan apa yang terjadi di pasar itu kita memahami, merasakan, kita akan ketemu instrumennya. Tapi kalau pendekatannya kekuasaan, kita tidak merasakan apa yang terjadi. Pak Jokowi mengatakan tidak hanya makro, mikro, tapi detail. Nah detail itu kita tahu, sehingga kita problemnya kita paham, kita ketemu instrumennya, ya 2 minggu selesai. Tembok apa yang dirobohkan sama Zulkifli Hasan Pak? Semua sebetulnya melaksanakan dengan baik ya. Tapi kan ya tadi itu pendekatan kekuasaan. Minyak dijual murah, digelontor melebihi daripada yang diperlukan, sebetulnya lebih. Melalui instrumen-instrumen Bulog gitu ya, BUMN itu. Nah orang datang ke Bulog, ke BUMN itu, BUMN pangan, malah antri kan, antri orang menyerbu, nyerbu yang beli banyak ditukar lagi dijual mahal. Apa yang terjadi? Panik kan, wah panik orang ngantri minyak, rush ya Pak ya, ngantri minyak, bayangin kalau ngantri ngambil uang kan, nah itu yang terjadi. Tambah ya nggak bisa ketemu. Nah saya tahu soalnya, jadi hari kedua
Saya rapat hari kedua nih bos. Hari kedua panggil semua Kemendak, marah-marah dulu biasa. Habis marah-marah bikin namanya crisis center. Ya, crisis center. Saya bikin crisis center. Langsung kita membuka warung-warung di seluruh Indonesia. Kita punya jaringan pasar kan. Kemendak itu sudah membangun 6.000 belasan ribu pasar, banyak sekali. Hampir 20-an ribu pasar ya, udah dibangun. Nah, melalui jaringan pasar itu dan warung-warung terdekat kita data, kita suplai minyak. Ada 20.000 warung suplai minyak murah itu, ya, yang pakai tangkinya bisa orang bisa ngisi. Yeah. Nah, kita ada crisis center, kita masukkan di media sosial. Ya, terus disampaikan, saya iklankan di TV kan kalau lihat tuh. Yang perlu minyak ada Google. Nah, udah Kemendak udah. Ya, seminggu masih ada yang tanya, "Pak, ini dari Surabaya, minyak ini susah." Ibu nih coba buka Google Kemendak. Ibu tinggal di mana? Kota, kecamatan, ada pasar di situ. Ini warungnya ini ambil minyak di situ. Kalau lebih dari 14.000 nggak usah bayar, kita yang bayar. Tertelepon lagi dari mana? Dari Bekasi. Mana Bekasinya? Kecamatan mana? Buka Google. Tuh yang dekat di situ. Buka. Udah. Kalau lebih 14.000 nggak usah bayar, kita yang bayar. Habis 2 minggu sepi, nggak ada yang ngebel lagi. Berarti di mana-mana sudah ada 14.000. Nah, oke Pak. Iya. Ini ini agak jauh nih. Maksudnya minyak ini kan consumer good ya, yang langsung digunakan oleh masyarakat. Sejauh apa sih dan momen apa sih yang memungkinkan negara untuk intervensi sejauh itu gitu? Ya mestinya dagang minyak nggak usah diatur. Iya makanya itu. Iya, kalau mekanisme pasar aja. Iya. Saya berpendapat ya sudah serahin pasar aja gitu. Tapi kan sudah begitu keadaannya. Kalau nggak diatur kan nggak karu-karuan gitu. Akhirnya kita tata. Tapi jangka panjang memang menurut saya nggak perlu diatur. Aturnya nggak begitu. Instrumennya pajak dong. Pendapatan untuk negara gitu. Sampai kapan Pak negara ini kan sekarang mungkin masih dalam mode intervensi Pak ya, mode diatur gitu, belum sepenuhnya dikembalikan ke mekanisme pasar. Ini kan gini, sampai kapan nih Pak Zul? Nih Budi gini ya, ini kan ini kan berkah ya, harga komoditi naik. Betul. Harusnya itu kan pengusahanya panen, uangnya banyak dong. Iya. Negara dapat pajak banyak. Betul. Orang $488 pajaknya. Lagi perang pula Pak di Eropa kan Pak. Pemerintah ngambil 200 tambah 288, 488 per ton. Jadi kalau 50 juta berapa itu? Banyak kan? Gitu. Harusnya pemerintah dapat banyak, pengusaha uangnya banyak, kaya raya kan? Petaninya makmur, terus rakyatnya belinya gampang. Jadi bencana kan? Jadi bencana. Pengusahanya tuh hampir 4 bulan tuh ruginya 150 triliun. 10 miliar dolar rugi. Rugi apa ini Pak? Dengan harga minyak goreng yang tinggi sekali. Ya kan kalau di minyak goreng ini kan beda sama batu bara. Kalau batu bara kan nggak diambil nggak apa-apa. Minyak kalau nggak dipetik kan busuk 2 hari. Hilang dong. Iya kan? Coba sawitnya udah mateng nggak dipetik. Kan busuk. Gitu. Jadi rugi. Kalau nggak jualan, tangkinya penuh, ngilingnya gimana? Taruh di mana kan? Rugi. Jadi 150 triliun rugi. Rakyat menderita. Harga minyak mahal. Pemerintah nggak dapat pajak. Luar negeri marah sama kita. Karena kita stop impor, stop ekspor ya Pak. Itu namanya manajemen amburadul. Nah tadi Pak Zul sempat singgung soal pendekatan kekuasaan gitu Pak. Iya. Nah ini kan yang ketua partai jadi Mendak ini kayaknya baru Bapak nih. Harusnya yang kan jelas saya Menteri dagang pasar, pedagang pasar. Makanya pasar becek. Makanya bukan pasar saham. Bukan pasar saham. Bapak image-nya kan politician. Ya harusnya kan Bapak lah yang paling bertanggung jawab dan dituduh akan menggunakan kekuasaan di dalam field ini. Tapi kenapa Bapak malah mengkritisi pendekatan kekuasaan? Jadi tuduhannya adalah ini pasti konflik interest yang akan berhubungan dengan kekuasaan di partai gitu kan. Ada benefit untuk awal-awal kan saya diserang terus. Nah itu Pak gimana? Putri saya juga diserang. Kalau saya nggak apa-apa. Kalau orang masih sakit hati diomongin orang kan belum sempurna manusianya. Jadi biarin aja tambah banyak yang ngatain. Kalau saya nggak apa-apa, senang aja. Tambah populer kan. Iya. Nggak apa-apa saya. Tapi memang yang penting dijawab dengan pekerjaan gitu. Nah, Bung Ari, jadi setelah selesai minyak
timbul lagi soal baru kan. Apa Pak? Loh, harga tandan buah segarnya 900 perak. 900 tuh, lihat video-video orang mau bakar kan. Kebun-kebun mau dibakar, ada yang punya sungai dibuang ke Malaysia gitu kan. Nggak laku. Cabai aja 100.000 satu biji. Karena cabai 1 kilo 120.000 waktu jadi menteri. Sekarang sudah 30.000. 120.000 artinya satu biji cabai 1.000. Nah kalau mau beli cabai 1 biji, masa 2 kilo sawit? Kan enggak. Iya. Ya 2 kilo 600 perak. Iya. Ya kan? Kan enggak make sense gitu. Saya tugas lagi sama presiden, panggil lagi. Pak Mendak ini harus 2.000 ya. Waduh 2.000 dari 600 gimana caranya? Tangkinya penuh. Tangki pabrik-pabrik itu kan penuh. Kan kita sempat nggak ekspor kan? Betul. Nah, gimana dia mau ekspor stop ya waktu itu ya, Pak? Gimana dia mau beli 2.000 wong pabriknya penuh nggak bisa giling. Siapa yang mau beli? Gitu. Perlik sekali. Itu memang nggak mudah tuh. Harus ada premannya juga. Nah, gimana nih? Inilah gunanya jadi politisi. Jadi saya panggil premannya ini nih. 7 orang lah yang besar tuh ya. 7 besar. Gimana? Ya Pak, kami kami rugi besar Pak, 190 triliun. 5 orang saya kumpul di Kemendak. 7 lah. Ya sama yang lain-lain mungkin 10-an lah. Kumpul. Kami rugi besar Pak. Ini 10 miliar dolar dalam tempo singkat. Sekarang penuh tangki-tangki. Jadi kita nggak bisa produksi, dan sawit itu kalau penuh rusak. Minyaknya rusak gitu. Nggak ada yang mau beli lagi, bisa kebuang. Dibuang juga jadi susah kan? Gitu. Baik, saya bilang kita rapat di sini untuk menyelesaikan soal. Kamu mintanya apa agar kamu kembali kaya, dapat uang banyak, bayar pajak bagus, harga dalam negeri bagus. Minta sama saya Pak. Pertama Pak, kami minta ini ada pungutan ekspor. Pungutan kalau ekspor itu dipungut oleh negara. Berapa? $200. Kalau bisa ini dipending dulu Pak. Gimana pajak negara saya harus pending gimana? Tapi saya kan dapat tugas dari presiden harus 2.000 kan? Jadi saya setuju, besok saya bikin putusannya. Kaget juga mereka itu. Dicabut pajak ekspor. Pending. Pending dulu. Oke. $200. Jadi mereka nggak dipajakin lagi. Nggak dipajak, nggak dipungut. Nggak dipungut. Ekspor nggak pungut. Ada lagi yang kamu minta? Ada Pak. Ini Pak ada biaya keluar. Jadi ada pungutan, ada biaya. Berarti sama-sama mungut tuh. Namanya beda-beda. Judul beda. Satu pungutan ekspor 200, satu biaya keluar, sama aja. Artinya dompet mereka harus keluar uang juga ya buat itu negara. Itu $288. Kalau bisa Pak ini dihitungnya 2 mingguan Pak. Jadi kami cuma bayar $50, nggak 288. Jadi besok SK-nya jadi saya buat. Besok. Gitu. Dia kaget juga ini benar apa enggak? Kadang-kadang kalau cepat nih orang juga orang nggak percaya. Ini bluffing apa benar? Iya. Ada lagi yang diperlukan kamu. Saya belum tahu maunya saya apa kan. Ada Pak satu lagi. Kami ini susah ekspornya. Kalau cara ngaturnya begini Pak, DMO begini ini tangki nggak kurang-kurang. Kami susah Pak. Oke, kamu butuhnya berapa? Sebulan 3 juta ton ekspor. Nah, besok saya keluarin aturannya 4 juta ton kamu ekspor besok. Wah kaget lagi tuh pengusaha itu. Heran-heran juga nih. Happy dong. Ini Mendak gila atau gimana gitu. Gitu. Udah, ada lagi. Wah ini lebih dari cukup Pak. 3 hal ini sudah menyelesaikan semua urusan kami. Urusanmu selesai. Urusan saya belum. Oke. Harga masih banyak nih bos. Masih Oke ya, udah nih. Oke. Saya minta kamu jamin 10% dalam negeri, 14.000. Gimana? Oke Pak, jadi baik. DMO 10% Pak ya. Jadi harus 10% gitu untuk rakyat. Nah, kalau enggak ya enggak jadi. Oke. Yang kedua saya minta kamu besok nih pabrik-pabrikmu perintah beli sawit 2.000 sekilo. Wah nggak bisa Pak, kita begini banyak betul alasannya tuh. Begini, tangki banyak ini begini. Ini kita mau benahi atau enggak? Kalau mau ribut kayak kemarin sudah. Saya besok berhenti jadi menteri enggak apa-apa. Saya nggak mau jadi menteri perdagangan kok. Ya sudah biar kamu kacau lagi kayak kemarin, saya nggak ngurus lagi, ya sudah perang aja kita kalau gitu. Jangan dulu Pak, gini. Berunding-berunding setuju, minta waktu 2 minggu. Waktu itu harganya berapa Pak yang dibeli ke petani? 600 sama paling mahal 1.000 lah. Antara 600 perak 1.000.
Itu. Saya bilang kalian nggak mau gimana? Saya udah kasih $200 sama $250. Berarti kan 450. Kan bukan uang kamu. Uang itu jangan makan sendiri dong. Uang itu kasih ke rakyat untuk beli sawit. Kan udah 2.000 lebih tuh. Tambah 1.000 tambah 1.400. 2.400 bukan uang kamu. Kamu tetap 1.000 bayarnya. Boleh ekspor pula kan? Kok serakah bagaimana? Akhirnya mau. Oke. Berapa lama? 2 minggu. Ya sudah saya umumkan 2 minggu TBS di atas 2.000. Nah, ya 2 minggu 2.000 bener. Emang cara-cara agak-agak maksa ini perlu ya? Enggak maksa sih. Enggak maksa. Untuk dapat dia kan lebih bagus gitu. Iya. Tapi artinya sekarang tanya aja pengusaha. Enggak ada enggak suka sama Zulkifli Hasan. Tanya aja. Karena ekspornya lancar kan. Ininya dipending, semua happy. Nah, waktu dengan pemerintah susah tuh. Saya bilang, Pak, ini kita jangan mungut pajak. Memang kelihatan rugi. Tapi kan rakyatnya senang. Nanti rakyat kalau untung kan bayar pajak juga. Beli motor bayar pajak. Ya, pergi ke Jakarta naik pesawat bayar pajak. Beli apa bayar pajak, sama juga gitu. Dikonsumsi ya, Pak? Iya, kan naik juga ya. Itu konsumsinya naik kan. Pertumbuhan ekonomi juga naik. Jadi menyelesaikan masalahnya tuh ala politik. Ada take, ada give. Enggak, karena saya terlatih. 6 tahun sudah jadi dagang gimana? Iya. Iya. Win-win ya Pak ya jadi ya. Itu enggak cara politik, Pak? Enggak lah. Oh, dagang kan begitu di pasar. Itu cara entrepreneur berarti. Kan enggak ada yang dirugikan. Nah, Pak, berarti sebelum Bapak itu ini aja dong, Pak, take aja dong. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, tapi dari sisi industri nggak di. Oh, saya nggak tahu. Kan kita tuh ngajak ngomong dong. Dengan ketemu berbagai pihak, separuh selesai urusan. Ya. Ya kan? Tinggal separuh lagi solusinya masih tepat. Oh, udah selesai. Nah, sekarang lagi urusan kedelai. Nah, ini kedelai ini baru mau saya tanya. Jadi kedelai ini banyak marah. Semua orang marahnya sama saya. Padahal kan saya tugasnya kan sekarang nggak ngurus pangan saya. Gitu. Ngurus ekspor impor perdagangan. Nah, tapi ini tiap hari datang ke saya pengrajin kedelai, pedagang tahu tempe, pabrik tahu tempe karena sudah di atas 13.000 kedelai. Itu. Saya minta waktu ke presiden. Minta waktu sampaikan. Nah, gimana anunya? Rapat, Pak. Undang rapat Menko, Bulog, Kepala Badan Pangan, kan ngurus pangan ada Badan Pangan sekarang. Iya. Kepala Badan Pangan, BUMN, Pak. Food ID ya, Pak. Undang, Pak. Gitu. Undang. Langsung presiden yang mimpin rapat. Pimpin rapat. Ratas ya, Pak. Ratas. Takduk ngomong. Saya, Pak, kalau begini caranya nih, kita subsidi 1.000, disubsidi. Untuk mensubsidi pengrajin tempe tahu, syaratnya banyak betul, Rp1.000. Ini sih sama juga nggak ngasih, Pak. Gitu. Ya kan? Apa misalnya, Pak, syaratnya? Iya kan, ya harus ada siupnya. Di kampung saya gimana orang buta huruf suruh bikin siup, menggiling kedelai suruh bikin macam-macam. Jadi yang penting ada yang beli. Izin ini. Ya, kan harus ada siupnya, harus ada ini, harus terdaftar begini begitu. 1.000 cuma. Itu sama aja. Nah, saya bilang kalau dia cuma 100 kilo, kan 100.000. Syaratnya 1 juta ngurusnya. Kor masih. Ya kan? Nah, ini loh maksud saya itu. Ini kan harus detail mengertinya. Nah, saran Mendak gimana? Ambil alih Pak Bulog. Bulog beli berapa harga sekarang Pak Buas? Pak, sekarang kalau kita impor 11.000 sampai sini. Ah itu Pak, 11.000. Enggak usah untung, sampai sini Pak dijual 10.000. Jual 10.000. Jadi subsidi 1.000 perak. 1.000-nya manfaat. Karena pengusaha tahu tempe cuma dapat harga 10.000. Ya. Sekarang 13.000 lebih. Nah, saya bilang seluruh orang Jawa, Pak, terima kasih sama pemerintah. Orang Jawa makan tempe semua. Iya, benar. Kalau kami Sumatera enggak, ikan makannya. Tuh tanya aja tuh Valdo tuh. Iya kan, enggak ada tempe jarang. Oh, ada Valdo di sini. Ya kan, jarang. Tapi kan ada. Ini setuju. Import 350.000 ton bulog. Tapi kan sampai nanti Desember akhir ya. Nah,
Jadi nanti selesai udah 10.000. Gitu. Solve tuh barang tuh Pak ya. Iya, habis itu tugas lagi saya. Lagi rapat. Hendak beras tidak boleh naik. Apapun keperluan lapor. Nah, beras. Nah, rapat lagi, ratas lagi kita. Ratas lagi. Ini item-item inflasi semua nih. Iya. Penyumbang inflasi semua. Item BPS semua nih. Iya. Iya, tugas lagi. Stabilitas Begini, ngomong semua kan. Kalau cara kerjanya gini Pak, Bulog itu ya 50 tahun lalu penyakitnya Pak ini sama. Maksudnya gimana? Nah ini Pak, pemerintah membeli gabah harga paling tinggi. 4.450. Okay. Harga beras paling tinggi 8.200. Di pasar harga gabah udah 5.500, sudah 6.000. Harga beras di lapangan sudah 9.000. Kapan Bulog bisa beli? Kalau Bulog beli begitu bikin miskin petani namanya. Iya. Jual rugi ya Pak ya. Jadi masalahnya gimana? Dirubah satu kalimat aja Pak. Apa itu? Membeli dengan harga paling tinggi dirubah. Membeli dengan harga semurah-murahnya. Jadi kalau semurah-murahnya itu Bulog 4.450, di pasar 5.000, Bulog beli 6.000. Banyak stoknya, petani senang. Kalau beras di pasar 8.500, Bulog beli 9.000. Petani senang. Ya kan? Nanti mahal harganya. Enggak dong. Bulog beli 9.000 atau 10.000 bila perlu, jualnya 9.000, subsidi lagi 1.000. Beli gabah 5.500, jual berasnya tetap 9.000 kurang, subsidi 1.000. 2 juta, 2 triliun aja. Kedelai tadi 1 juta, 1 T, 3 triliun aja dibanding subsidi BBM 600 T. Nah, coba. Gitu. Pak Mensekap langsung bikin perpres. Jadi sekarang Bulog bisa beli beras di atas harga pasar. Tapi kan misalnya kedelai tadi Pak, ada rencananya 3.000 bukannya subsidinya? Ya, yang ini kan tinggal pendek. Sekarang impor langsung Bulog. Kalau udah Bulog impor kan bisa jual 10.000, ya kan? Nah, yang lain gimana? Karena di Bulognya udah ada pemotongan. Langsung beli. Nah, di situ pentingnya intervensi negara kan. Iya. Seluruh dunia begitu memang. Iya. Iya. Itu tugas negara ini Pak ya. Iya. Kita ini kan negara besar nggak punya cadangan. Cabai panen hari ini jual besok. Kalau nggak busuk. Iya. Makanya di pasar itu ada 3 macam harga. Kalau saudara belanja pagi telur, ayam, itu harganya 35.000. Oke. Nanti kalau jam 8 34.000. Kalau jam 9 sudah 33.000. Kalau jam 12 sudah 30.000. Penyusutan agak loh, karena kalau besok busuk, besok iya. Itu. Hari ini ayam dan telur, besok dijual kan? Kalau yang beli banyak langsung naik harga telurnya. Beli dikit turun, nggak ada stok. Nggak ada. Kita nggak punya cadangan pangan. Jadi rentan sekali Pak terhadap faktor iklim, kita hanya punya cadangan beras eksternal. Lain-lain ini lagi, makanya pemerintah sudah, Pak Presiden perintahkan sudah ada namanya Badan Pangan. Nah, nanti ini akan di stok nih, diatur cadangan ya, sehingga kita tidak apa namanya itu harga itu bisa dimainkan begitu ya. Nah, Pak, salah satu yang Presiden juga dorong adalah pangan alternatif nih Pak. Kan ada digalakan porang segala macam. Itu gimana Pak? Pemerintah menghandle dan memprioritaskan hal-hal ini dan membuat masyarakat juga terbiasa gitu Pak. Iya, itu ya gimana saya ketemu pengusaha besar ya. Orang asing lagi. Ya, dia punya pabrik di seluruh dunia. Saya malu juga tuh dengarnya. Dia jarang ketemu pemerintah itu. Cuma saya nggak tahu saya ketemu ya. Dia datang ke tempat saya terima. Dia bilang manusia yang paling baik dan paling pekerja keras setahu saya di Indonesia itulah petani. Kaget juga saya. Oh benar nih kata bapak saya dulu. Jadi paling rajin, paling baik itu petani. Cuma selalu jadi korban. Itu kata dia. Dan nasibnya tidak beruntung karena miskin gitu. Nah jadi kalau sekarang kita cuma nyuruh tanam porang, tanam kedelai, tanam jagung, tanam ini, ya pertanian itu 2 masalahnya. 1 produktivitas, 2 harga. Produktivitas itu bibit unggul. Nggak mungkin petani suruh
meneliti bibit unggul. Itu tugas negara. 2 pupuknya, 3 pembasmi hamanya, ya kan? Ini produksi agar produktivitas naik, irigasi, ya kan? Itu tugas negara gitu. Yang kedua pasar. Nanti kalau udah panen, saya dulu tuh masih umur 6 tahun, bapak saya tanam kedelai 10 hektar, harga bagus. Begitu panen, harga murah, panen raya. Tahu panen raya? Iya. Berbarengan Pak ya? Bukan, panen raya itu kita nggak nyanggup panen karena harganya murah, dikasih ke rakyat. Siapa yang mau ambil itu namanya panen raya. Ya. Ambil karena ongkos manennya nggak cukup. Oh gitu Pak. Kalau dijual itu hasilnya gitu, rugi. Jadi jual rugi ya Pak. Nah, jadi oleh karena itu siapa yang mau suruh ambil aja. Panen raya namanya. Itu di kampung saya begitu. Nah, kalau pertanian modelnya begitu, maka petani itu dari 50 tahun sampai ini sama. Makanya petani mengalami kemiskinan. Ya. Oleh karena itu kalau dulu petani 50 tahun yang lalu punya kebun, punya sawah, punya tanah, hari ini buka BPS. Petani kita 80% berubah menjadi buruh tani. Penggarap aja Pak. Nah, sekarang orang kota sudah menguasai tanah sampai ke dusun-dusun. Coba aja cek di kampung-kampung Jawa ini, nggak ada lagi tanah orang desa itu. Nah, petaninya sekarang menjadi buruh tani. Apa akibatnya? Tambah. Dia kalau menanam sesuatu dia harus sewa tanah. 20 juta per hektar. Gitu. Nah, terus pemerintah suruh. Suruh misalnya nanam kedelai. Dulu kita pernah 1 juta lebih kedelai per tahun. Jangan Pak Harto, 1,5 juta gitu. Sekarang suruh nanam kedelai. Gimana orang menanam kedelai? Kedelai itu 1 hektar paling 1 ton. Dibeli harga 6.000, 6 juta. Siapa yang mau? Bangkrut dong. Iya. Sewa tanahnya aja 20 juta sehektar. Karena bukan tanahnya dia kan? Ya sewa. Iya. Tanah dia pun ya nggak mau, mendingan disewain dong tanahnya. Gitu. Jadi gimana caranya? Harga. Harusnya petani itu tidak mikir harga dong. Oleh karena itu saya mengatakan Pak usul. Bulog kasih uang 100 triliun. Jadi kalau panen jagung beli Pak. Panen kedelai beli, jangan harga murah. Bulog yang beli Pak? Iya dong, jagung beli 6.500, kedelai beli 12.000. Mau orang nanam. Bibitnya impor yang GMO itu kan. 1 hektar bisa 3 ton, jagung 1 hektar bisa 12 ton. Kan gitu. Jangan terserah mereka, terserah pasar. Matilah petani. Karena dia kan nggak berdaya gitu. Berarti pertanian ini nggak bisa diserahkan sepenuhnya pada market mechanism gitu ya? Ya nggak mungkin, petani kita kan beda. Kalau petani luar kan luar luas. Kalau market mechanism itu loh, sawit itu boleh. Karena memiliki economic of skill, cukup gitu. Loh petani kita cuma 1 hektar. Nah, artinya loh, saya ini bukan pertanian, loh perdagangan. Tapi ya harus ngerti. Ngerti juga bos. Ya kan market tadi kan. Bos. Makanya pakai kata market. Biar ada pasar-pasarnya. Iya. Kan Menteri Perdagangan Pasar. Iya. Pak akhirnya setuju Presiden. Terus? Setuju udah. Saya bilang Mbak 100 triliun 3 tahun. 30 juta bisa diangkat, nggak miskin lagi. Jadi anggaran Pak Buas agak banyak nih gara-gara perjuangan beliau juga bos. Diplomasi, kontribusi. Dan Pak Buas sekarang nggak perlu juga APBN kan. Dia pakai uang bank aja, bunganya yang subsidi. Jadi APBN nggak tekor juga. Pak, artinya lagi-lagi kembali insentifnya apa dong Pak untuk pangan-pangan alternatif ini nih? Ya itu pemerintah beli jagung 6.500. Mesti nggak usah impor lagi, orang mau tanam, nggak usah disuruh-suruh rakyat itu. Udah pasti rajin. Orang Indonesia itu petaninya pasti paling rajin. Pergi gelap, pulang gelap, badan gelap kena matahari, rezeki gelap. Ini harus diangkat. 4G ya, 4G. Iya, itu harus diangkat itu. Jadi 6.500 beli jagung, nanti Bulog jualnya 5.000. Sehingga pakan ternak murah. Subsidi murah 1.500. Sejuta baru 1,5 T-nya. Gitu loh. Kemarin Pak Jokowi kan mengumpulkan polisi-polisi Pak. Nih pertanyaan saya bukan polisi nih tapi. Jadi juga kepala daerah. Inflasi itu dibebankan kepada pemerintah daerah nih untuk mengendalikan sekarang gitu. Begini. Jadi soal inflasi Indonesia itu akan menjadi negara maju 2045, kata kuncinya kolaborasi. Kerjasama. Saya sudah buktikan beberapa kali. Nah, inflasi ini bisa sukses kita tangani kalau bareng-bareng. Mendak nggak mungkin bisa sendirian. Emang siapa kita?
ya kan? Nah, kita harus didukung para bupati wali kota. Jadi kalau harga naik, misalnya bawang gitu ya, dari mana nih bawang datang? Oh, dari Sumatera Barat, dari Brebes. Mau dikirim Kalimantan, mahal dong di sana. Ongkosnya ditanggung oleh pemerintah. Oh, di situnya. Bisa. Dari mana? Dari anggaran cadangan yang 2%. Atau harganya di Bali bagus banget tuh. Wali kota Denpasar, misalnya harga bawang 30, dipatok 30. Begitu 35, 5.000-nya pemerintah nanggung. Oh, ditalangin itu dibeli, gunanya. dibeli gitu. Dari mana? Dari dana cadangan yang 2% itu. Karena ini kalau bahan pokok kan penting banget. Orang naik 200 perak itu teriak tuh. Resahnya kerasa Pak ya? Kerasa gitu. Naik apalagi 1.000, waduh berat. Itu berat sekali. Kedelai naik 1.000, waduh itu orang bisa dikurangi tempenya itu. Gitu. Jadi ini makanya jadinya Pak. Maka ini harus kerjasama. Ada bupati, wali kota, polisi, satgas ya. Satgas. Kalau ada yang enforcementnya Pak ya. ada yang mencari untung kan di stok banyak gitu ya. Nanti kalau harga tinggi baru jual. Ada juga begitu. Pengepulan itu ya, penimbunan. Ada penimbunan, ada juga itu satgas. Ya, tapi kan kapasitas daerah kan juga belum tentu sama semua Pak. Ada yang kalau Denpasar tuh mungkin agak gagal lah. Iya. Apalagi seminar-seminar G20 ini banyak Pak. Jadi pajak Pak ya. Kalau kampung ibu saya Kabupaten Pasaman Barat, agak susah itu Pak. Ya. Makanya sekarang tiap hari Senin itu kalau kerjasama. Pak Tito mimpin rapat soal inflasi. Nah, itu pesertanya bupati, gubernur gitu. Dan sekarang saya kemarin Pak Tito ya. Iya Mendagri ya. Mendagri. Nggak kebayang Mendagri mimpin soal inflasi. Kapolri. Kan butuh polisi juga untuk berkoordinasi tadi Satgas kan Pak ya. Iya, Satgas itu. Iya. Jadi dipimpin bagaimana menjembatani kapasitas daerah yang timpang, kan kita tahu nggak semuanya. Sementara Pak Jokowi bilang saya ini punya pengalaman mengatasi inflasi di Solo ini agak oke lah. Intervensi tadi seperti kata Pak Azul. Bahkan saya banyak ketemu misalnya kepala daerah di DPR tuh kan, misalnya pejabat-pejabat. Kepala daerah di DPR. Iya, DAU DAK itu bos, ya kan. Maka sekarang ini kan, kalau bupati itu tidak koordinasi dengan Kemendak kan. Dia dengan Mendagri. Oleh karena itu Mendagri sudah bikin kamu kalau mau PLT ngusulkan. Kalau inflasimu di bawah di atas nasional pasti nggak diterima. Itu Kabupaten Ujung Berung juga sungguh-sungguh dia. Oh, akhirnya berlomba-lomba. Ada reward punishment. Iya, yang Bu Sri Mulyani kemarin tuh. Jadi emang sengaja dibikin kompetisi juga Pak ya. Kalau nggak sadar juga, begitu. Mantap. Nah, kalau sulit lagi kelihatan, saya kan tiap hari. Tiap pagi sarapan saya di rumah dan di kantor itu tinggal buka telepon. Kami punya peta, langsung harga cabai berapa, yang merah mana, yang hijau mana. Tiap pagi itu, seperti dulu Pak Armoko, cabai keriting, daging ayam, telur. Kolom kecapir ini. Tiap pagi tuh, gitu. Jadi kalau udah merah, kita segera koordinasi. Bila perlu kalau bandel juga, saya datang. Masih datang saya. Gitu. Nah, sekarang kondisi inflasi gimana Pak? Di tengah seluruh dunia nih Pak kan berhadap-hadapan dengan inflasi yang tinggi. Kita termasuk yang terbaik, bro. Bank sentral ini seluruh dunia dimaki-maki semua Pak sama Pak. Kita 5,7 kan? 5,7 ya, Paldo ya? 5,7 kita. Iya Paldo ya. Oh ada Paldo di sini. Saya itu kan kadang-kadang hang juga. 5,7. Kita masih tumbuh. Kemarin naik tuh semester 3 kita pertumbuhan ekonomi 5,71. Iya 5,7. Iya 5,7 di Q3 Pak ya. Iya Q3 keren kan? Iya. Dan aku baca juga neraca perdagangan kita surplus hampir 40 miliar dolar. Agak Januari sangat impresif ya Pak. Banyak yang bilang ini karena ini Pak Zulhas ini beruntung aja karena harga komoditas lagi ugal-ugalan gitu. Jadi akhirnya angka kita impresif. Gimana Pak? Ya boleh aja begitu. Iya emang beruntung sih. Namanya keuntung ya Pak kita. Kenapa ditolak untung? Sih lo nanya. Gimana ente? Tidak ada kemajuan tanpa kerja keras. Saya itu belum apa-apa dibanding Pak Jokowi. Pak Presiden tuh kerja ya Allah Masya Allah. Orang nggak tahu aja tuh. Nggak sanggup tuh menterinya tuh. Pada bengek tuh kalau ikut Pak Jokowi. Coba kasih pengalaman dulu Pak. Waduh sudah makro, mikro, detail. Waduh. Itu kerjanya tuh saya merasa saya ini pekerja keras.
Mungkin baru separohnya gitu. Dan memang kata kuncinya nggak ada itu kemajuan alamiah tuh, mana ada sih. Kamu pintar sendiri gitu, nggak usah sekolah, ya mana mungkin, ya kan? Nah contoh ya, ini baru nih saya kita mengadakan Trade Expo, baru nih, 5 hari dapat pesanan 46 triliun. Kok bisa? Kolaborasi. Itu bayar datang hampir 40.000. Siapa yang bawa? Duta besar. Duta besar Malaysia bawa bayar 200. Kawan bapak itu kan. Nah, Duta besar Arab Saudi dapat 180. Duta besar India dapat bayar 120. Sehingga datang bayar dari luar negeri kira-kira 30.000 orang. Bayangkan. Jadi bupati-bupati membiayai UMKM ikut ke Jakarta, ikut pameran, dibiayai. Kami sediakan standnya. Pengusaha besar bayar mahal, bayar. Yang besar bayar mahal bayarnya. Yang kecil nggak bayar. Kita sediakan tempatnya. Ongkos ke sini UMKM dibiayai oleh bupati. Kerja sama namanya. Kementerian Luar Negeri mendatangkan bayar dari luar negeri. Dubes-dubesnya juga pulang bawa itu. Oh, jadi dubes-dubes kita tuh jadi ini pulang. Pak ya. Tapi harus bawa bayar. Jualan juga jadi penjual sekarang. Jadi seller ya Pak dia. Dubes tuh nggak bisa duduk sekarang. Dulu jadi kan pesta-pesta nge-wine aja Pak. Ini marketingnya Indonesia sekarang dubes itu. Marketing. Seberapa kebantu Pak dengan dubes-dubes kita tuh jadi garda terdepan marketingnya. Buktinya kita 46 triliun 5 hari. Apa yang terjadi? Memang sekarang resesi. Ekonomi melambat barat kan? Kan barat. Ya, pasar tradisional kita itu Eropa, Amerika, ya kan, Barat lah ini. Nah kita jangan kalah akal dong, kan Allah kasih kita pikiran. Ada pasar baru India, kaya, duitnya banyak, 1 miliar orang. Yang kepalanya gini. Nah, Bangladesh itu duitnya banyak loh, jangan anggap sepi. Bangladesh uangnya banyak. Bangladesh Pak? Banyak duitnya. Manufacture ya Pak? Pakistan duitnya banyak. Asia Selatannya 1,5 miliar orang. Makan salak satu aja 1,5 miliar salak tuh. Ini pasar yang besar. Saya ke India 1 hari dapat kontrak 3,2 miliar US dollar 1 hari. Gimana Bapak sebulan di situ? 1 hari. Nganggur dong duta besar bos. Nganggur dong kawan. Itu satu pasar besar baru ya. Timur Tengah. Timur Tengah selama ini diambil oleh Vietnam dan apa tuh? China. Cina udah merajalela. Vietnam dan Thailand. Kamu kalau ke Arab makan patin itu dari Vietnam bukan dari Riau tuh. Oh gitu. Kalau makan rendang di Arab Saudi emang dari kita. Itu dari Thailand tuh. Bumbunya dan daging dari Thailand tuh. Bukan dari Indonesia. Ini mesti kita rebut dong. 400 juta orang punya uang. Belum pasar kita sendiri. Ini pasar baru nih. Pasar baru buat kita. Mana lagi sekarang? Afrika bro. Afrika gimana Pak? Afrika 1 miliar. Saya ketemu menteri. Ada duitnya Pak? Ada duitnya. Mozambik, terus Botswana, Uganda, Sierra Leone, yang mana aja negara-negaranya yang potensial ke Afrika. Hampir semua Mesir ya, Nigeria, besar-besar itu. Ya. Oh Nigeria, Maroko 30 jutaan penduduknya Pak ya. Nigeria enak aja hampir 200 juta dong. 200 juta ya? Iya, 100 jual bis kan. Itu salah satu national treasure katanya Indomie bos. Besar-besar itu 1 miliar dan punya uang ya mereka. Kita bisa kirim sepatu nih, sepatu. Ini brand lokal deh Pak ya. Kompas ya Pak ya. Ini $10 misalnya. Ini kalau dikirim ke Afrika laku keras bro. Ini laku nih. Bapak ke Nigeria. Ini lokal Pak. Erigo nih. $10. Oh Bapak pakai Erigo mantap juga. Kekinian banget. Tapi juga jarang putih juga. Erigo semua tuh. Kompas bos. Kompas. Bapak ini ke Afrika, Nigeria. Saya diminta presiden karena sukses di beberapa negara yang saya sekarang nggak ke barat karena ada orang konglomerat bilang itu Menteri Perdagangan punya ITVC. ITVC itu perwakilan dagang kita di promosi. Atas perdagangan ya Pak? Iya, promosi kita di luar negeri itu. Itu dibilang kalau ke Eropa mau ngapain? Itu kayaknya mau jalan-jalan ya. Dibilang jalan-jalan. Oleh karena itu saya nggak kesini lagi. Saya nanti kunjungan ke India, Bangladesh, terus Mesir, terus Nigeria. Terakhir saya ke Tunisia.
gitu. Kita kekuatannya Miss Queen-nya harus bersatu ya Pak ya biar muncul pas. Jadi nggak miskin lagi, jangan salah. Enggak ya. Nah, Dianggap Image publik nih Pak. Enggak, dia masih baca data Salah. KTT Asia Afrika tahun 55 ini Pak. Yang di sini nih mulai resesi, mulai melambat. Iya, boleh juga kita bilang sunset. Yang sini tumbuh. Zamannya Asia sekarang. New emerging force ya. Sekarang zamannya Asia sekarang. Pelopornya Ethiopia gitu-gitu Pak ya. Oh, punya uang itu. Paten juga barang ini. Pak, artinya gini dong. Afrika 1 miliar, beli kerudung satu aja. 1 miliar kerudung, bayangin. Gitu dong pikirnya. Mantap ya Tasik ini. Tugas negara kan harus jadi comblang ini berarti Pak ya. Saya itu makanya kita bikin tollway-nya. Nah, itu yang apa tuh Pak tollway itu? Bedanya sama tolnya Pak Basuki apa Pak? Perjanjian dagang agar nggak ada hambatan. Masuk ke Arab Saudi susah, masuk sini susah, dipajaki 25%, kalah dong kita. Nah makanya kita bikin perjanjian namanya SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Udah. Sudah jadi dengan UAE, sudah jadi UAE nanti jadi hub kita untuk masuk Afrika, masuk ke Timur Tengah, Asia Tengah, Eropa Timur, bahkan sampai ke Latin Amerika. Latin Amerika juga uangnya ada. Tapi kompetitif kita apa dibanding lawan-lawan sejenis ini Pak? Vietnam, Bangladesh. Negeri kita ini kan apa saja sudah masuk. Negeri ini apa aja udah ada masuk. Ya cegat sini, muncul sini, udah ada, pokoknya kita apa aja ada. Sekarang gantian, kalau kita mau 2045 maju, nggak ada pilihan, harus menguasai pasar dunia, nggak ada pilihan lain. Cuma satu alternatif, kita harus menguasai pasar dunia. Kalau nggak mungkin. Nanti kalau dalam negeri aja berantem, konglomerat sama ibu-ibu. Nah betul, kenapa? Retail modern lawannya mama, kan nggak pantas. Berarti make sense nih dia ada retail mama retail modern lawan mama gimana? Itu lebih rongrongan. Makanya ada waktu itu Pak, beberapa bulan yang lalu ada demo ibu-ibu di Bundaran HI menolak oligarki. Menolak oligarki. Sekarang karena sudah ada, saya temukan. Sekarang dalam negeri keterpeluan. Jadi saya tiap daerah UMKM, retail modern, kemudian dengan marketplace. 3 pihak kita temukan harus kerjasama. Kemarin misalnya di Malang, masa misalnya ada retail modern kerupuk dari Jakarta, yang benar aja. Di Malang banyak UMKM kerupuk. Ya kan keripik, misalnya pakaian banyak. Ngapain dari Jakarta? Jadi saling menguntungkan. Sebaliknya, jadi UMKM bisa masuk ke retail modern. Retail modern punya logistik. Nah, dia bisa nyuplai juga warung mama itu loh. Nah, kan kalau retail modern mau buka warung, dia sewa tempat, bayar pegawai, bayar listrik, bayar keamanan. Nah, kalau ada warung mama dia nggak usah bayar apa-apa. Nanti kalau warungnya mama maju, kan belanjanya ke dia juga. UMK maju, belanja ke dia juga. Nah, itu win-win. Kalau Bapak kan elit nih Pak, elit politik lama Pak. Ini gimana kesulitan memahami keresahan rakyat nih gitu. Kan agak jauh nih. Maksudnya Pak Zul tuh menara gading menurut lo? Maksud gua kan namanya aja Menteri Pedagang Pasar Becek bos. Makanya gitu. Saya jalan terus Ari. Kemarin saya 1 hari, makanya agak serak. 1 hari saya mulai dari Tapanuli Tengah, lanjut ke saya ke mana tuh, Madinah. Dari Madinah kemudian ke Tapsel, Tanah Pau jalan terus. Saya dengar, saya ke pasar, saya ketemu rakyat. Gitu. Sebelumnya saya Semarang saya Wonosobo saya Temanggung saya Magelang, Purworejo. Habis itu saya lagi pergi ke Kebumen, ya kan? Kebumen saya pergi ke Purbalingga sampai hafal saya Jawa ini udah. Purbalingga, dari Purbalingga saya ke apa satu lagi ya? Purbalingga, Selawi, Lebak Siu, Purwokerto, Banjarnegara. Banjarnegara. Jawa adalah Banjarnegara, kemudian Purworejo. Ya saya suka lupa tuh yang Probolingga. Purbalingga. Itu sama Purwokerto, Purworejo, Purwakarta. Purwakarta. Banyuwangi, Banjarnegara, Banyumas itu suka yang sering. Kalau Valdo Maldini agak paham dia Pak. Jadi itu konsolidasi KIB apa?
mengurus pasar, Pak? Nggak, ini nanya aja kan. Kan lu tadi Kalau bicara KIB politik di Makassar. Ya, itu nanti Pak. Ini dulu nih. Memahami keresahan rakyat nih kan Bapak selama ini image publiknya agak berjarak gitu kan. Emang iya? Image Kok gua publik. ngeliatnya enggak? Ya lu. Sekarang orang tahunya Pertanyaan kalau pancingan itu, Iya. Pak. orang tahunya sekarang kalau Mendak itu menterinya ibu-ibu. Iya, karena dulu keren. Karena keliling tadi ya berarti ya Iya. Pak. Emang agak effort ya berarti ya Pak ya. Saya tiap pagi ke pasar. Tiap pagi, Tiap Pak. ya. Ini sebelum Mendak juga kayak gitu enggak? Wah. Oh, jadi Mendak ini Saya udah 6 tahun urusan pasar, masa umur 6 tahun. Kalau sekarang pasar lagi, Pak, ini jadi penting dong ya. Mendak ini jadi instrumen Bapak ketemu orang-orang lebih banyak lagi dan tahu realita yang paling terkini gitu dari masyarakat. Karena kalau memahami kehidupan masyarakat kita, ya pasar. Pasar. Nah, Pak, ini kembali ke pertanyaan Adi tadi. Tadi kan Bapak bilang mau jadi negara maju kita harus kuasai dunia. Iyalah. Yang belum marketing. Bapak jawab adalah setelah Bapak ketemu banyak sekali orang Indonesia, pasar pedagang-pedagang pasar, entrepreneur di Indonesia. Luar biasa. Apa keunggulan kita Pak yang melihat Bapak? Oh, ini kayaknya paten ini kalau Ini kita 2045 oke juga ini kita. kalau Waduh, emak-emak saya ini tuh- kita fasilitasi ugal-ugalan nih bisa Kita dikuasai tikam Utopia ini kan. Nguyen Kiap ini kita bisa tikam ini kan. Iya. Saya tuh Li Semkang ini kita bisa ini Pak. Ya, Pak. Saya sangat optimis. Contoh saja begini. Baru-baru ini saya mengadakan apa kita sebut dengan Jakarta Muslim Fashion Week. Wah, Allah. Itu desainernya anak muda, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Karyanya itu luar biasa. Oleh karena itu ini saya mau kirim nanti ini akan ikut New York Fashion Week. Slotnya kita yang bayar. Nanti akan ikut namanya itu London Fashion Week. Slotnya kita yang bayar. Lagi coba Paris Fashion Week. Tapi itu kita harus bilateral. Ikut pameran-pameran itu harus ikut. Karena ya nggak ada yang mudah. Mau jadi negara maju kok mudah tuh ya nggak ada. Mau jadi orang sukses ya mudah nggak ada, mesti berjuang. Tapi kita punya segala potensi yang diperlukan kita punya. Oh, Misalnya. SDM-nya unggul, kreatif banyak sekali. UMKM kita tumbuh sekarang. Cuma memang harus ada kata kunci kolaborasi, kerjasama. Tanpa itu bisa gagal. Ya, kalau Kementerian Luar Negeri sendiri, perdagangan sendiri, yang besar sendiri, ya masing-masing ego sektoral lah. Ya. Nah, itu susah. Makanya Pak Zulkifli ini Contoh ya. Kita nih lebih maju dari Tiongkok mungkin tahun 70. Oh, Bahkan dari Korea saya Selatan. kaget, saya kira sekarang Bapak. Nah, dari Korea Selatan kita lebih maju tahun 70-an. Apalagi Taiwan. Malaysia. Indonesia lebih maju. Bandaranya lebih bagus, terminalnya lebih bagus, kotanya lebih bagus. Apa yang terjadi? Kok sekarang mereka jauh nih? Karena mereka tuh orientasinya menyerbu pasar dunia. Korea Selatan tuh ekspor, Pak. Tiongkok itu harus ekspor. Mau bagus mau buruk ekspor. Makanya dulu dikenalkan, wah barang China nih. Wah barang Taiwan nih. Sekarang bagus-bagus. Kita kan enggak. Kita impor substitusi produk lokal. Itulah contohnya Timor. Tahu Timor kan? Iya. Mobilnya diimpor, substitusi produk lokalnya mereknya doang. Timor. Nah, itu yang lokalnya. Gimana kita bisa maju? Ini harus dibalik. Dengan insentif Jadi bebas kata biaya kita masuk segala macam Pak ya. Sekarang ini harus orientasinya termasuk UMKM saya dukung betul dengan sekuat tenaga, sekuat pikiran saya. UMKM harus bisa ekspor gitu. Dengan ekspor itu dia akan cepat ya, wawasan tambah, pasarnya luas, nggak bersaing di dalam. Dan sekarang dunia ini suka produk-produk UMKM. Nah, apalagi kalau negara-negara maju suka. Pak kita di fashion, di beauty, keren. parfum Pak. Kita nih kalau anak-anak Gen Z Hari ini, lihat deh coba kalau nih pergi ke Timur Tengah tuh kalau lihat pakaian muslim kalau nggak hitam putih. Iya, Hitam putih. Coba lihat pakaian muslim Indonesia. Waduh, macam-macam. Tanah Abang, tempat gua tuh Tanah Abang. Ya kan bermacam-macam. Iya. Nah, tapi ini mesti didukung, harus bareng-bareng. Dan terkonsolidasi dan kolaborasi tadi Iya, Pak. perbankannya dukung, pemerintahnya dukung. Maka saya juga fasilitas sekuat kita ada pameran. Problem perbankan ini kan bingung juga Pak. Agunan izin-izinnya kredit nggak dapat pula. Akhirnya kembali ke makanya kan P2P lending masuk. Kemudian yang ini bunganya tinggi. CNBC Indonesia ya. Iya. Atau kawan-kawannya Ari ini Pak Tenggula ini kan juga akhirnya punya relevansi. Gimana Pak? Yang masuk ini udah kita nggak bisa bendung. Tapi gantian dong. Itulah gunanya perjanjian. Kamu masa saya ngirim salak susah.
Kamu ngirim jeruk kering aja di sini ada gitu. Kayak tadi tuh Pak ya. Jeruk kering aja ada ya enggak? Terus apel yang pakai lilin masih ada di sini. Masa saya kirim apa namanya itu salak terus apa itu burung sarang burung walet susah inilah penyakit lah begini begitu. Saya bilang enggak, kalau gitu sama-sama susah aja lah. Gitu. Pak, perlu perjanjian itu. Kampanye anti sawit di dunia gimana Pak kabarnya Pak? Ya sekarang kita lawan. Gimana? Kondisinya sekarang gimana? Kan mereka juga perang nih Pak. Saya kemarin susah barang itu. Ini rahasia tapi kita ceritain aja di sini. Iya, eksklusif kata Iman Wicaksono. Eksklusif di Tetap. Saya undang duta besar EU. Duta besar datang kantor saya. Uni Eropa. Ini Eropa. Diskusi. Saya protes. Gimana you mau larang sawit saya? Ya katanya merusak lingkungan, kopi merusak lingkungan, cengkeh merusak lingkungan. Saya bilang, terus karet merusak lingkungan, apalagi itu coklat merusak lingkungan. Itu namanya kamu menjajah saya lagi, saya bilang. Gitu. Tapi kamu buktinya katanya lingkungan. Lah kamu sendiri sekarang pesan batu bara. Iya katanya, yang dulu, yang sekarang. Udah ini urusan dagang aja, udah. Oh jadi itu tuh. Jadi ini kampanye anti sawit itu bagian dari marketing. Iya, kan dia punya bunga matahari, kalah saing dong. Apalagi soybean kalah saing. Nah kan? sekarang kan kondisi juga lagi krisis juga kan Pak mereka nih urusan itu kan. Iya. Kok ini merusak lingkungan kalau batu bara? Nah. Nggak rusak lingkungan, saya bilang gitu. Akhirnya gimana Pak? Dia bilang yang dulu, sekarang. Double standar. Jadi ada pemecahan baru nggak Pak? Ya begitulah. Ya kita terus aja lah. Seperti nikel kita kan dilarang tuh. Kita memang kalah kemarin. Ya kita banding. Kalah. Ya tapi kan dengan nikel itu diolah di sini kan nilai tambahnya luar biasa. Ya. Itu. 400 Pak, kita tinggalkan dulu sawit ini sawit yowit ya. Iya kan tema-tema mantap dan memikirkan kita masuk ke tema duniawi Pak sebenarnya. Boleh. Tema apa aja boleh. Jangan sekarang. Kalau lapor sekarang kalau nggak boleh gimana? Nanti kalau sudah selesai baru kita lapor. Ini rahasianya nih saya buka juga di sini nih. Nah, gara-gara Aris sih undang, bocor dah. Tapi kan pun K-pop kemarin ya. Nah, K-pop kan. Iya benar juga. Golkar kalau acara pengajian. PDI Perjuangan tahu nggak lebih hebat lagi apa? Bikin masjid, bro. Partai Umat gimana Pak? Kita ada yang keluar tapi yang tambah juga banyak karena beda. Politik kita kan berlawanan dengan Pak Jokowi membela Pak Prabowo, Pak Amin paling dominan, dianggap kita ini sangat kanan gitu.